Barang siapa yang memahami rahasia diri, maka ia akan memahami rahasia semesta. Dan sudah diungkapkan oleh Muhammad melalui lisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa manusia itu adalah rahasia aku, dan aku adalah rahasianya. Aku adalah rahasia manusia. Yang ke satu, rahasia badan fisik. Yang kedua, rahasia ruh. Yang ketiga, rahasia isi manusia. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Dan untuk bahasan kita sekarang ini adalah kita akan membahas tentang rahasia diri. Dalam hal ini kita masih berbicara tentang evolusi kesadaran, masih berbicara tentang perjalanan menggapai kesadaran murni, perjalanan mencapai kepada samudra marifat. Dalam hal ini ada 3 rahasia diri yang akan kita bahas di dalam obrolan ini. Apa saja yang menjadi rahasia diri itu? Ini adalah pengetahuan yang sangat penting untuk kita menggapai kepada kesadaran yang lebih baik, untuk kita mencapai kepada kemarifatan. Kalau kita berbicara tentang rahasia diri, tentunya tidak akan ada habis-habisnya. Kenapa? Karena apabila kita membuka dan memahami rahasia diri, sama saja kita membuka dan memahami rahasia semesta. Karena itu ada keterangan, barang siapa yang memahami diri, maka ia akan memahami, akan menemukan Robnya, akan menemukan Tuhannya. Barang siapa yang memahami rahasia diri, maka ia akan memahami rahasia semesta. Dan sudah diungkapkan oleh Muhammad melalui lisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa manusia itu adalah rahasia aku, dan aku adalah rahasianya. Aku adalah rahasia manusia. Ini yang harus kita pahami, nah supaya kita bisa mencapai kepada kesadaran yang lebih baik, kepada kemarifatan. Bagaimana kita bisa mencapai kepada kemarifatan, kepada kesadaran yang lebih baik, sedangkan kita tidak memahami, sedangkan kita belum memahami. Dalam hal ini berbicara tentang rahasia diri, ada 3 yang menjadi bahasan pada saat ini. Yang ke satu, rahasia badan fisik. Yang kedua, rahasia ruh. Yang ketiga, rahasia isi manusia. Nah, yang ke satu kita berbicara tentang rahasia diri, rahasia badan fisik kita. Badan fisik kita diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, dari 4 unsur alam yang terutama. Yang ke satu, unsur air. Yang kedua, unsur bumi atau tanah. Yang ketiga, unsur angin.
yang keempat unsur api. Itulah 4 unsur alam yang utama yang menyusun badan kita. Bahkan ada yang berpendapat bahwa tubuh fisik kita diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan dari 9 unsur alam. Yaitu yang ke-1 unsur air, yang kedua unsur bumi atau tanah, yang ketiga unsur angin, yang keempat unsur api, yang kelima unsur batu, yang keenam unsur kayu, yang ketujuh unsur besi, yang kedelapan unsur logam, dan yang kesembilan unsur cahaya. Nah, ada juga yang berpendapat seperti itu. Nah, selanjutnya Allah, Tuhan menciptakan tubuh fisik kita. Tidak tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta langsung jadi. Akan tetapi melalui proses atau bertahap. Tubuh fisik kita diciptakan oleh Tuhan melalui 6 tahapan. Nah, yang ke-1 diciptakan. Memulai penciptaan yang ke-1 dari tanah atau dari unsur-unsur tanah. Kemudian meningkat proses yang kedua dari nutfah atau air mani. Kemudian meningkat kepada proses yang ketiga yaitu dari alaqah atau darah. Kemudian meningkat kepada proses yang keempat yaitu dari mudghah atau segumpal daging. Kemudian meningkat kepada proses yang kelima, tipla atau lahirlah bayi. Kemudian yang keenam, proses yang keenam adalah balik atau dewasa, menjadi dewasa. Nah, selanjutnya baru ardalil umur, mencapai kepada pikun dan kembali kepada Allah. Itulah 6 proses penciptaan penciptaan tubuh fisik kita. Nah, kemudian selanjutnya tubuh fisik kita diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan itu disusun atau tersusun dari 7 organ tubuh. Dikategorikan, dikelompokkan dari 7 organ tubuh. Nah, itu nantinya yang disebut dengan 7 ayat yang berulang-ulang pada tubuh kita. Yaitu yang ke-1, otak. Yang kedua, telinga atau pendengaran. Yang ketiga, penglihatan. Kemudian yang keempat adalah kedua tangan. Nah, yang kelima, badan dan isinya. Yang keenam, kelamin. Dan yang ketujuh atau ayat ketujuh, organ tubuh yang ketujuh adalah kedua kaki. Kaki kanan dan kaki kiri. Nah, itulah 7 organ tubuh kita yang dikelompokkan kepada 7 organ tubuh kita. Yang disebut dengan 7 ayat yang berulang-ulang pada tubuh kita. Nah, selanjutnya pada tubuh fisik kita Allah ciptakan lubang-lubang. Ada lubang yang utama. Ada 9 lubang yang utama. 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, 1 lubang kelamin, 1 lubang anus. Itulah 7 lubang. Itulah 9 lubang yang utama. Dan masing-masing mempunyai makna, mempunyai peran masing-masing. Nah, ada juga yang disebut dengan lubang yang ke-10. Itulah pusar. Ada juga yang disebut dengan lubang yang ke-11. Atau lubang semesta. Itulah pori-pori kita. Nah, jadi lubang yang utama, lubang yang 9, lubang yang ke-10 dan lubang yang ke-11. Semuanya mempunyai makna, mempunyai arti, mempunyai perannya masing-masing. Nah, bahkan juga ada nantinya lubang yang ke-12. Nah, itu adalah lubang yang dibuat, yang diciptakan oleh
syaiton. Apakah lubang yang diciptakan oleh syaiton itu adalah lubang yang tidak enak, lubang penderitaan. Insya Allah nanti suatu saat kita akan bahas apa yang disebut dengan lubang syaitan pada tubuh manusia. Nah, kemudian selanjutnya, tubuh manusia itu adalah micro kingdom, ya, bisa disebut juga dengan micro kingdom atau kerajaan yang kecil. Kenapa? Karena tubuh manusia itu adalah miniatur daripada semesta, kecilnya daripada semesta. Makanya tubuh kita ini berdiri tegak lurus, di makhluk yang berdiri tegak lurus. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Itu menyimbolkan bahwa bagian atas itu adalah pemimpin. Nah, bagian bawah itu adalah yang dipimpin. Pemimpin pada tubuh kita adalah rasa yang berkedudukan pada hati. Itulah pemimpinnya. Dan wakilnya atau panglimanya adalah pikiran yang berkedudukan pada otak kita. Nah, bagian bawahnya perut dan kaki, nah itulah bawahannya. Nah, itu adalah pemahaman tentang tubuh fisik kita. Dan itulah rahasia diri kita. Yang ke-1, rahasia tubuh fisik yang barusan sudah dijelaskan walaupun singkatnya saja. Kemudian yang kedua adalah rahasia ruh. Apa saja yang menjadi ruh manusia. Dan kemudian yang ketiga adalah rahasia isi manusia. Dan apa saja yang menjadi isi daripada manusia. Nanti akan kita bahas di dalam pertemuan yang berikutnya, di dalam video yang berikutnya. Dan apabila kita sudah memahami rahasia diri, niscaya kita akan memahami rahasia semesta, akan memahami rahasia universal. Dan apabila kita sudah memahami rahasia semesta, niscaya kita akan menemukan kesadaran yang sesungguhnya, akan menemukan kesadaran murni, akan menemukan kesadaran universal. Itulah kesadaran aku. Dan juga kita niscaya akan mencapai kepada kemarifatan, akan sampai kepada samudra ma'rifat. Nah, demikianlah untuk obrolan kita, untuk bahasan kita sekarang ini. Semoga saja ada manfaatnya untuk kita mencapai kepada level kesadaran yang lebih baik, untuk kita mencapai kepada kemarifatan. Dan apabila ada kekeliruan, ada salah kata di dalam bahasan ini, mohon dimaklumi. Dan insya Allah kita berjumpa lagi di dalam obrolan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.